dulunya tempat orang bunuh diri. Ada seorang ibu dan seorang anak. Jangan sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan gue Met di sini. Pada kesempatan kali ini, gue lagi ditemenin sama temen gue yang dari Jepang. Ya bisa Iya. dibilang gitulah. Dia ini pernah kerja di Jepang berapa lama, Man? Selama 3 tahun. Sama 3 tahun ya. 3 tahun. Lu kerja apa itu, Man? Ya di perkapalan, tapi kerjanya pengelasan. Jadi ngelas opo yang dilas, Mas. Oh iya bener ya. Hmm. Lo las bawah laut berarti termasuk enggak? Tidak juga. Oh enggak. Enggak juga. Belum Tapi- ahli-ahli banget saya, Mas. Tapi Belum pro. las bawah laut itu ya apa sih sistemnya? Pas bawah laut itu oksigennya ku nang ndukur, Mas. Oh berarti Dikontrol tekan ndukur. Tapi kan ono geni nih anjir. Oh no, bisa geni kan, ada namanya itu kalau nggak salah ya, elektroda anti air. Jadi iso Kalau nggak nembus salah. banget gitu ya. Bisa nyala di air. Pokoknya ada kawatnya sendiri dan ada mesinnya sendiri. Wih, itu butuh oksigen apa berarti? Iya bisa, banyak banget. Wah. Kalau meleset sedikit pun bisa Fatal. fatal. Fatal ya? Iya iso mati nang jero. Wih, masa? Nggak no, sing biasa yang ngelas neng jero laut kan wong terpilih tuh, wong duwe sertifikat, Bro, berarti ono sekolah ya berarti. ono sekolah mana. Oke, Wan, kali ini podcastku kan ini podcast horor sih. Iya. Nah, jadi aku pengen takut ini. Ono enggak sih pengalaman awakmu nang Jepang itu tentang hal-hal yang mistis? Dan kebanyakan orang luar negeri kebanyakan kan ada yang mengandalkan logika atau sense, ya kan? Beda di bener. Indonesia. Indonesia kan titik Percaya. goib, titik goib lah. Saya aku pengen takut pengalamanmu selama 3 tahun nang luar negeri ki ono enggak sih cerita? Iki versi apa sih? Versi nyata apa versi ceritane konco? Ya versi pengalamanmu sendiri, versi temenmu, Ya, ya versi urban legendnya sana gitu. pas itu, Mas. Sewaktu pulang dari pekerjaan, itu ada salah satu teman saya kayak kekesalan gitu. Oh, Apa? mas capek. Kecapean, dia naik sepeda engkol kan, ontel, sepeda pit, Panas, Pak. Oke, terus. sepeda pit. Nah dia tuh awalnya ditanyain, kamu kenapa? Gak apa-apa tak? Gak apa-apa, santai aja. Tapi ekspresinya temenmu itu ya apa? Ekspresinya ya kayak lesu gitu. Oh, cuma diem aja Lesu, diem, sama gini beda, tahu jongkir gitu. Wah. Karena ngelamun. Iya, Iya, bisa iya. jadi. Habis pulang dari kerja kan ke rumah, itu dia gak mandi, gak makan, gak apa, tiba-tiba tidur aja. Oh, langsung tidur. Mungkin ya karena kecapean itu. Nah tahu-tahu kan di tempat saya kan sebenarnya pas Sabtu malam Minggu ada acara. Nah itu kejadiannya pas Sabtu malam Minggu. Acara apa itu? Acara perkumpulan bonek Japan. Oh, berarti di Jepang juga ada bonek. Ada dong. Wih, Selalu di hati. bonek menyebar luas, boy. Menyebar luas. Wih, siap. Di Swiss ada. juga Swiss ada? Swiss juga Wih. ada. Gila, Pak. Itu Terus. habis gitu kan ada salah satu teman saya sadar. Kenapa kok teman saya yang capean tadi ini mengerang-ngerang gitu. Kayak mengerang, kayak dipanggil orang atau kalau nggak salah loh ya, panggil orang enggak, Aing macan. bukan, Oh iya. aing agak kayak Sugiono. Oh ya kan di Jepang ya. Iya kan, Oke, beda. itu nanti saya tanyakan. Mana kabarnya kakek Sugiono di sana? Oke. Habis itu dibangunin kan sama teman saya, tak bangun-bangun. Ya bangun. Sampai di telepon ambulan kan, siapa tahu sakit gitu kan. Tiba-tiba dia tuh kayak bangun gitu, tek. Tapi
bangunnya itu setengah sadar, habis itu tidur lagi. Nah habis itu ditanyain, cuman dia jawab kan, sebelumnya kan nggak jawab sebelumnya. Itu habis bangun dan tidur lagi dia jawab. Apa kata temenmu? Kan ditanyain sama temanku tuh, kamu habis ngapain tadi? Habis diajak anak kecil sama orang besar berbentuk hitam. Anak kecil sama orang besar. Mm-mm. Full hitam apa? Full hitam. Oh berarti kayak shadow gitu. Kayak apa? Shadow. Shadow. Ya. Bayangan gitu. Iya kayak mungkin kayak gitu. Tapi nyata. Gitu loh. Bayangan yang nyata gitu, kayak orang gitu loh. Bayangan temenmu kan waktu kesurupan diajak sama anak kecil itu. Ya. Nah, tapi yang kamu lihat sama teman-temanmu lihat itu dia kesurupan. Iya kesurupan. Hampir kesurupan. Hampir kesurupan. Selama berapa lama itu? Selama 30 menitan. Setengah jam. Hampir lumayan lama. Setelah teman-temanmu tanya ke temanmu yang kesurupan itu, apa respon temanmu? Yang kan, kesurupan, yang kesurupan. Kan sebelumnya temanku tanya gini toh, kamu tadi habis ngapain? Tadi habis diajak anak kecil sama orang hitam. Dan habis gitu mau diajak kemana? Diajak main kan. Nah setelah itu nggak tahu, tiba-tiba saya sadar gitu, nggak tahu diajak lagi. Mungkin pas apa dibangunin teman-teman itu loh, pas dia sadar. Jadi ngono ya kesurupan, soalnya ya aku nggak pernah mengalami kesurupan ya. Sama ya. Tapi kan cuman biasanya kalau saya nih Mat, perasa wong. Oh lebih ke peka. Berarti kamu pernah merasakan di tempat tinggalmu yang waktu di Jepang? Pernah. Oke. Apa itu? Waktu itu kan saya habis main PS, terus lapar kan, makan di dapur. Itu malam apa siang? Malam. Oh malam. Jam 11.30, setengah 12. Habis selesai makan kan di dapur kan ada TV, ada Android box gitu kan, sambil nonton YouTube. Biar hening gitu suasana. Nah temanku ini di kamar main PS. Jadi kamu sendirian di kamar? Enggak, orang dua. Cuma kan pas Sabtu itu kan, teman saya main ke kamar saya. Ya kan kamar saya kan ada PS-nya. Jadi teman saya main ke sana semua, main ke kamar. Berapa orang itu? 3 orang. Oke. Terus? Habis itu kan selesai makan kan, saya buka lawang, buka pintu. Gak tahu ada apa enggak, gak ada apa angin atau apa, tiba-tiba hening. Jadi suasananya itu hening. Padahal itu ada 3 orang. Enggak. Di dapur itu sendiri Mat. Saya di dapur sendirian. Oke. Makan sendiri. Nah, temanku yang 2 ini main PS. Dapur sendiri, buka pintu dapur kan, gak tahu, gak ada apa, gak ada angin, tiba-tiba hening suasana. Nah pas buka pintu kan, saya mau ke kamar, kan pandangan saya di sana kan. Sini mesti kan ada kelopak mata yang ekor mata kan. Apa? Pasti kelihatan bayang kan dari samping. Itu kayak ada kan sepatu teman saya gini. 2 gini kan, lurus kan. Itu nggak tahu tiba-tiba jatuh. Yang kiri ini miring gini. Tak samperin kan. Itu kan nggak tahu kewan, siapa tahu kewan kan. Ternyata nggak ada apa-apa. Oke terus. Langsung saya lari ke teman saya, bilang itu tadi di sana kok ada kayak apa penampakan gitu. Diparani kan, disamperin kan sama teman saya kan, mana nggak ada apa-apa, kamu halu paling gitu kan. Ya mungkin ya bisa jadi halu. Nah dan sudah kan dibiarin kan. Nah, besoknya teman saya cerita, teman saya kan jam 2 itu mesti buang air kecil kan di WC. Nah itu setelah kencing buka pintu di tempat yang sama yang tadi saya alami,
itu kayak ada anak kecil katanya. Anak kecil, terus? Anak kecil, cuman madepnya itu di WC, gak ngadep kita. Oh, berarti membelakangi. Belakangi. Oh, oke. Nah setelah itu teman saya kan liatin kan, kan Hmm. setengah sadar kan, habis bangun tidur, nggak sadar, tiba-tiba tuh anak kecilnya itu melaku mundur. Oh, jalan mundur, Mm-mm. nyamperin temenmu. Heeh. Wih. Ya udah lari teman saya, Mat. Teman saya lari, Terus? langsung telepon janda. Oh, oke. Biar Oh, berarti di sana juga ada janda dong. oh, bukan janda itu. Ya lanjut, ya Seru. setelah itu kan sudah gak ada apa-apa lagi kan. Habis itu temen selisih 1 minggu, tepat jam 2 malam juga, temen yang sama, Temenmu yang itu? iya yang sama, Terus? tidur kan, Hah? ya katanya itu mimpinya itu kayak beneran, katanya jak main apa itu singit-singitan itu apa jenenge Mas? Itu petak umpet. Petak kumpet, Ah, petak kumpet sama anak kecil kan, Terus? ngumpet anak kecil, teman saya yang jaga katanya. Hmm. Nah, anak kecilnya itu tiduran di kasur, katanya ngumpet di situ. Pas dibuka gini, set kan teman saya bilang ayo. Nah itu anak kecilnya tangannya tuh masuk ke dalam mulut Mulutnya siapa? teman saya, dan habis gitu langsung bangun kan, tangannya keringet dingin. Wih. Kan biasanya gitu kan kalau orang yang terjadian asli. Tapi itu mimpi, Mimpi kayak nyata, kayak nyata. mimpi yang kayak nyata. Pasti bangun-bangun capek kan biasanya. Ya capek. Tapi kamu tinggal di Jepang itu tinggal di mana sih? Sebuah mes atau sebuah apartemen gitu? Sebenarnya kalau tempat saya itu dibilang apartemen ya bukan, bilang mes ya bukan, jadi semacam gerobak. Di situ tempat saya paling jelek gitu loh. Oh, Nah, di tempat-tempat yang lain. Hmm. Cuman ya fasilitasnya kan ada banyak, wifi, TV, PS. Tapi di mes itu ada berapa orang? 12 pada waktu orang. itu sebelum saya pulang. Orang Indonesia atau ada orang Jepangnya juga? Indonesia. Indonesia semua. Indonesia, tapi tetangga-tetangga itu orang Jepang. Oh, tapi di sana bahasa Jepang. Iya. Sih memang bahasa Jepang sih. Iya, bahasa Kan Jepang. Kalau ketemu orang Jepang. Kalau sama orang Indo ya saya cacuk-cacukan. Oh iya. Tapi itu orang Surabaya semua atau Bukan. seluruh Indonesia? Bukan. Ada orang Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah Ngawi, Mojokerto, Nganjuk. Jadi banyak ya? Banyak ya, seluruh kalangan gitu. Namanya orang perantauan kan. Gak semuanya orang Surabaya kan. Kan di Jepang itu kan rumahnya kan gak tempet-tempet. Berarti tinggal di mes. Iya, di mes. Tinggal di mes. Terus? Kan di Jepang kan rumahnya tuh gak tempet-tempet. Udah senggang-senggang gitu. Masih ada space lah. Space. Di rumah saya itu kan di sisi sebelah kanan ada space, tanah gitulah. Oh, tanah kosong. Tanah kosong. Di space sebelah kiri rumah saya, di mes saya ada rumah kosong yang sudah kumuh, tidak pernah kepakai. Sebelum kamu tinggal di sana apa sesudah? Sudah. Cuman rumah itu dari dulu juga. Oh, berarti kamu tinggal di sana masih ada orangnya? Enggak ada. Oh, enggak ada. Oke. Katanya dulu orangnya tuh kan meninggal, cuman kan tidak terurus gitu loh. Maksudnya kan tidak diekspos atau tidak terurus sama negara. Kan orang situ kan kalau sudah meninggal, apalagi tidak punya keluarga ya, dibiarin di situ. Dibiarin di situ dengan harta tahtanya sudah di situ, biarin aja. Berarti tengkoraknya masih ada di situ tengkoraknya. Nah itu masih ambigu. Saya nggak bilang bisa iya, bisa bilang tidak. Nah, Terus? Ya setelah itu kan ternyata di mes saya itu dulunya tempat orang bunuh diri. Ada seorang ibu dan seorang anak. Tinggal di mes itu? Iya. Mungkin bukan tinggal, saya dulu nggak ada rumah di situ. Mungkin ya lahan kosong gitu kan. Mungkin dibuat tempat bunuh diri gitu mungkin. Nah kebetulan di rumah saya pas dibangun itu satu di mes keluarga. saya. Ibu sama anak aja. Ibu sama anak aja. Bunuh diri. Bunuh diri. Tahu nggak kamu ceritanya itu?
Katanya atau siapa gitu. Itu katanya orang Jepang. Heeh. Cuman orang Jepang itu nggak mau detail kan, soalnya privasi, Oke oke. privacy kan. Heeh. Ya cuman ceritanya gitu doang. Kan saya sebelumnya kan cerita ke Jepang, Pak, ini di rumah saya kok ada gini gini gini. Heeh. Kan di sana kalau juluki setan itu obake. Oh, nama setan di Hantu. sana itu Obaki. Obake. Obaki. Gitu. Kata aneh ya. Oh, Obaki. Oh, saya bisa bahasa Jepang. Oke. Ya katanya gitu. Oh, kamu nggak salah mas kalau sering kelihatan, mungkin dia pengen kenalan. Soalnya di tempatmu itu dulunya ada orang bunuh diri, satu orang ibu dan satu orang anak. Tuh. Karena depresi, mungkin nggak punya pekerjaan. Oh. Karena kalau orang di situ tuh mas, kalau orang lulus sekolah atau kuliah terus nggak ada pekerjaan, Tidak dia nganggur gitu ya. Dia nganggur cukup lama, dia depresi akhirnya bunuh diri. Oh iya. Iya. Sedepresi itu berarti. Sedepresi itu. Makanya orang situ kan mungkin gak punya agama, salah satunya kan. Tapi orangnya taat-taat. Nah, di balik itu orang itu gampang depresi. Dan kalau di Jepang itu sebenarnya ada tempatnya. Tempat apa ya? Tempat orang yang mau bunuh diri terus tidak diurus negara.